Aku tidak akan menonton karya Isenggi lagi. Oh my god, sampai segitunya teman-teman. Dan guys, kalian tahu gak sih bahwa SM Entertainment itu akan dituntut sama Isuman? Hi everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan update berita yang lagi hangat banget diperbincangkan dan of course sangat banget untuk dilewatkan. Dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Isenggi dan juga Idain. Nah sebelumnya untuk Isenggi kan sudah mengumumkan ya kabar pernikahannya kepada publik. Namun teman-teman kalian tahu gak sih untuk reaksi dari netizen Korea seperti apa? Netizen Korea justru bereaksi kecewa terhadap pengumuman tersebut. Lalu apa penyebabnya? Kenapa netizen Korea merasa kecewa dengan bagaimana pernikahan dari Isenggi dan juga Idain? Pada tanggal 7 Februari, Isenggi sudah menjadi berita utama ketika dia mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan aktris Idain pada bulan April tahun ini. Isenggi juga mengumumkan bahwa ia akan menikahi pacarnya Idain yang merupakan putri dari aktris Gion Miri dan juga adik dari aktris Lee Yoo-bi. Isenggi juga sudah mempublish bagaimana surat tulisan tangannya dengan berkata, "Aku pikir aku memiliki banyak hal untuk menulis teks panjang dalam banyak hal tahun ini. Hari ini aku ingin memberitahu kalian tentang keputusan terpenting dalam hidupku. Aku melamar dan mendapatkan persetujuan untuk menikah pada tanggal 7 April mendatang." Dan satu hubungan pasangan tersebut pertama kali dikonfirmasi pada tahun 2021 silam. Berita tersebut mendapatkan kritik karena Idain adalah putri dari aktris Gion Miri yang diselidiki atas manipulasi saham. Dan berita pernikahan mereka kini kembali menjadi topik hangat dan kontroversi di kalangan netizen Korea. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini, langsung aja kita lihat. Yang pertama ada yang komen, "Wow, Isenggi benar-benar akan menikahi dia. Korban penipuan menikahi putri artis penipu. Selamat, sayang sekali, tapi aku masih berharap Isenggi kamu akan bahagia." Sungguh ironis. Orang tua Isenggi dikenal di lingkungan mereka sebagai orang baik dan juga berbudi luhur. Mereka mungkin tidak menyangka akan memiliki mertua yang keluar dari penjara. "Aku mencintaimu tapi sulit untuk ikut bahagia untukmu kali ini. Bi, tetap saja selamat. Aku tidak akan menonton karya Isenggi lagi." Oh my god, sampai segitunya teman-teman. Ironis memang, tapi itu pilihanmu sendiri ya. Aku harap kamu hidup dengan baik. Pasangannya yang cantik, aku harap kalian bahagia. Pilihan ada di tangan Senggi pada siapapun yang akan dinikahi. Tetapi aku tidak bisa bahagia dikarenakannya. Sebagai seorang selebriti, Isenggi sendiri mungkin juga mengalami banyak hal, tetapi sepertinya dia bisa menahannya karena dia punya kekasih. Daripada mengkritiknya karena masalah mertuanya, sebagai penggemar, aku turut bahagia untuknya. Waduh, komentar terakhir sangat bagus banget ya, bener. Daripada kita mengkritik, ya lebih baik kita support dong teman-teman. Untuk masalah mertua gitu ya kan, ya biarin lah gitu. Apalagi untuk mertua Isenggi kan juga sudah mendapatkan hukuman seperti itu. Dan aku rasa Idain juga berhak kok bahagia dan juga Idain berhak kok menikah meskipun ibunya punya masalah yang buruk di masa lampau. Bukan berarti dikarenakan ibunya memiliki masalah buruk atau memiliki kasus di masa lampau Idain tidak bisa menikah. Dia deserve banget teman-teman untuk mendapatkan kebahagiaannya bersama dengan Isenggi. Ya nggak guys? Waduh, bijak sekali diriku ya. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Di sisi lain untuk agensi dari Isenggi itu sudah membantah tentang rumor bahwa Idain ini hamil. Netizen ada aja gitu ya, dipikir kayak cerita di lagu Tutu Wibowo yang "ku hamil duluan, sudah 3 bulan", kagak gitu coy. Dan guys, pada tanggal 7 Februari ya, perwakilan dari Isenggi membantah rumor yang mengatakan bahwa Idain itu sudah hamidun. Menurut laporan berita Osen, perwakilan Isenggi mengkonfirmasi bahwa Isenggi dan Idain akan menikah, tetapi membantah rumor kehamilan dengan mengatakan tidak ada kehamilan pranikah. Saat ditanya tentang di mana pasangan tersebut akan tinggal serta pertanyaan lainnya, agensi menyebutkan kami tidak tahu. Oke, intinya yang terbaik aja ya buat Idain dan juga Isenggi. Semoga bahagia selalu dan juga semoga hubungannya langgeng. Happy wedding for you guys. Lanjut kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini datanya dari Isuman, SM Entertainment dan juga Kakao. Apa sih yang terjadi dengan mereka? Pada tanggal 6 Februari yang lalu, outlet berita Newsys melaporkan bahwa artis lama SM Entertainment dan juga eksekutif perusahaan yakni Kim Min Jong dalam sebuah email telah mengkritik rencana label yang akan datang dari era pasca Isuman yang digembar-gemborkan sebagai SM 3.0 oleh co-CEO Lee Sung-soo dan juga Tak Yong Jun. Dalam email tersebut, Kim Min Jong dilaporkan mengklaim bahwa semua eksekutif label dan artis terkejut dikarenakan rencana itu dan juga menuduh bahwa CEO SM saat ini secara sepihak memecat Lee Soo-man.
Dalam emailnya, Kim Min Jong juga menyebutkan alasan mengapa label tersebut harus mempertahankan mantan ketua sekaligus pendiri dari SM, yakni Lee Soo-man. Namun teman-teman, menurut laporan, karyawan di label justru sangat mendukung perubahan tersebut. Laporan juga mengungkapkan bahwa para karyawan label mendukung rencana baru CEO untuk label menuju era baru, dan bahkan mengkritik surat dari Kim Min Jong. Salah satu karyawan dari SM Entertainment kepada media mengungkapkan, Kim Min Jong terdengar seperti seseorang yang tidak tahu apa yang dialami karyawan setiap hari deh. Bagaimanapun, CEO dari SM Entertainment saat ini, yakni Lee Seong-soo dan juga Tak Yeon Jun, itu sudah memimpin SM Entertainment ke masa depan yang lebih cerah. Media juga menyebutkan bahwa era baru yang dimaksudkan adalah era hasil kerjasama bersama dengan label Kakao. Adapun untuk SM Entertainment dan juga Kakao Corporation diketahui telah memutuskan untuk menjalin kemitraan strategis dalam berbagai bidang pada tanggal 7 Februari bersama dengan penandatanganan kontrak kerjasama bisnis dari kedua belah pihak. Ditandatangani juga kontrak baru dengan Kakao untuk mengakuisisi saham baru SM dan juga obligasi konversi. Dengan hal ini, SM dan juga Kakao akan mengakhiri jawaban atas pengungkapan pertanyaan yang telah berlangsung sejak Mei 2021 dengan akhir yang bahagia. Dan mereka juga sepakat untuk mencari sinergi melalui aliansi strategis dan juga menjalin kerjasama bisnis omnidirectional sebagai mitra jangka panjang. Melalui pengungkapan publik, SM juga sudah mengumpulkan 111,9 miliar won dengan menerbitkan 1,23 juta saham biasa baru seharga 91 ribuan per saham melalui metode alokasi pihak ketiga ke Kakao. Bersama dengan obligasi konversi senilai 105,2 miliar won diputuskan untuk diterbitkan. Melalui konversi obligasi konversi, Kakao juga dapat memperoleh tambahan 1,14 juta lembar saham biasa SM, menjadikan mereka sebagai pemegang saham terbesar kedua SM dengan kepemilikan sebesar 9,05% berdasarkan konversi tersebut. Melalui kerjasama investasi dan juga bisnis ini, perusahaan juga sepakat untuk mengejar kepentingan strategis bersama dengan memanfaatkan kemampuan bisnis masing-masing. Diputuskan untuk memaksimalkan sinergi antara masing-masing perusahaan dengan bersama-sama merencanakan artis K-pop melalui edisi global dan juga bersama-sama mempromosikan bisnis manajemen global di lokasi luar negeri. Selain itu, ia juga berencana untuk mempercepat monetisasi IP dengan menggabungkan IP SM yang sudah kuat dengan berbagai platform Kakao dan juga teknologi AI untuk memperkuat daya saing konten dan juga memperluas pangsa pasar global. Adapun untuk CEO dari SM Entertainment yakni Lee Seong-soo dan juga Tak Yeon Jun berkata lebih lanjut, melalui aliansi strategis dengan Kakao ini, SM diharapkan dapat mengamankan mesin pertumbuhan yang kuat untuk berkembang menjadi perusahaan hiburan global terkemuka. Dan guys, kalian tahu gak sih bahwa SM Entertainment itu akan dituntut sama Lee Soo-man? Kenapa SM Entertainment akan dituntut sama Lee Soo-man? Hal itu dikarenakan bisnis ilegal. Waduh, apa yang terjadi dengan SM Entertainment kok jadi gini banget? Untuk lebih jelasnya di sini aku akan membacakan saja seperti apa pernyataan dari pihak hukumnya Lee Soo-man. Seperti yang sudah telah dibicarakan melalui media, SM Entertainment saat ini berada dalam situasi di mana terjadi perselisihan manajemen antara pemegang saham terbesarnya yakni Lee Soo-man dan juga Align Partners yang merupakan dana aktivis pemegang saham. Align Partners itu membuat serangkaian proposal untuk menunjuk auditor untuk rapat pemegang saham reguler SM Entertainment tahun lalu dan sejak saat itu ada berbagai perselisihan mengenai hak manajemen yang dilakukan terhadap Lee Soo-man, seperti meminta akses ke buku akuntansi dan juga catatan rapat dewan. Dan pada tanggal 20 Januari tahun ini, co-CEO dari SM Entertainment yakni Lee Seong-soo dan juga Tak Yeon Jun itu sudah menyetujui proposal dari Align Partner tanpa berkonsultasi dengan Lee Soo-man yang merupakan pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Tindakan ini juga semakin meningkatkan ketegangan dan juga perselisihan manajemen antara perusahaan dan juga pemegang saham terbesar yakni Lee Soo-man. Jelas sekali, ini merupakan pelanggaran hukum komersial dan juga pasal-pasal yang terkait dengan hukum bagi Dewan Direksi SM Entertainment yang dipimpin oleh co-CEO untuk menerbitkan saham baru dan obligasi konversi kepada pihak ketiga pada saat terjadi perselisihan semacam itu. Dewan Direksi SM Entertainment secara sepihak mendistribusikan saham baru dan juga obligasi konversi kepada pihak ketiga atau Kakao untuk memperluas jangkauan mereka dan membuat hal-hal yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dikarenakan mereka juga berusaha untuk mengamankan keunggulan kompetitif dalam mengendalikan arah perusahaan. Sebagai firma hukum dari pemegang saham terbesar, kami juga akan memblokir upaya Dewan Direksi SM Entertainment melalui keputusan pengadilan, melarang penerbitan saham baru dan obligasi konversi, dan kami juga akan meminta pertanggungjawaban direktur atas hal ini, baik secara perdata maupun secara pidana. Oh my god, jadi teman-teman, jadi seperti itulah ya apa yang terjadi dengan SM Entertainment. Intinya ada konflik internal lah dalam perusahaan seperti itu. Dan jujur aku juga sangat menyayangkan hal ini terjadi kepada SM Entertainment. Ya, kita harapkan semoga tidak terjadi hal yang buruk bagi SM Entertainment ke depannya. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti kalian dapat langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar.
Guys, tidak terasa waktunya kita sudah masuk di berita terakhir. Dan di berita terakhir kita akan membahas tentang Song Joong Ki. Jadi baru-baru ini netizen Korea mengkritik sebuah artikel media yang seperti membela Song Joong Ki dikarenakan berkencan 5 bulan setelah cerai dari Song Hye Kyo. Dikutip dari Pan, netizen sudah mengunggah screenshot berupa artikel yang ditulis oleh salah satu media Korea yang membahas tentang Song Joong Ki yang memiliki pacar setelah 5 bulan bercerai dengan Song Hye Kyo. OP yang membuat postingan menambahkan keterangan, artikel tentang Song Joong Ki ini luar biasa deh. Jika itu Song Hye Kyo, dia hanya akan mendapatkan kritik dan juga kebencian di mana-mana. Judul artikelnya adalah Song Joong Ki dan juga Katie boleh berkencan 5 bulan setelah perceraian. Apa bedanya? Kemudian dalam kutipan artikel tertuliskan, ketika kamu masih mulai berkencan, itu tidaklah begitu penting. Masa pacaran seseorang hanyalah bahan yang sempurna untuk gosip yang tidak berguna. Waduh, artikelnya kok gitu banget ya isinya? Kemudian lewat artikel yang sudah ditulis itu, netizen kemudian mengkritisi bagaimana media yang seperti meromantisasi dan juga membela Song Joong Ki yang begitu cepat mempunyai pasangan baru, bahkan setelah beberapa bulan bercerai. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja yuk kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea yang julidnya minta ampun. Tapi sebenarnya ya, jika itu adalah Song Hye Kyo nih, mereka mungkin akan memainkan media untuk Song Joong Ki yang bercerai karena menjadi korban selingkuh atau mungkin semacamnya. Dan nyatanya saat perceraian terjadi, Song Hye Kyo tetap diam, sementara Song Joong Ki banyak melakukan media play. Kini aku benar-benar melihat sosok Ko Hye Sun dan juga Song Joong Ki dengan cara pandang lain. Memang diam adalah respon terbaik sih. Hal yang konyol adalah artikel yang mengatakan bahwa waktu dimulainya suatu hubungan tidak penting karena sudah 5 bulan kemudian. Sepertinya ya, dia itu bisa mulai mengembangkan perasaan baru untuk seseorang hanya 1 bulan setelah putus kan? Ya sih ya, maksudnya kayak 5 bulan itu waktu yang menurut aku singkat sih. Bener nggak sih, singkat banget nggak sih? Kayak baru bercerai gitu loh. Tapi terserah juga sih, yang jalin hubungan kan Song Joong Ki juga ya guys ya. Dan teman-teman, bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian juga mengkritik bagaimana isi artikel tersebut? Yang mana untuk isi artikelnya itu seperti membela Song Joong Ki dikarenakan Song Joong Ki ini cepat banget loh berkencan setelah bercerai. Ya ini cuma 5 bulan saja. Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Thank you so much buat yang sudah nonton. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.